teman-teman, perkenalkan saya Devi Silviana Rosalia dari Stikes Fatirusada Tangerang, jurusan S1 Keperawatan, semester 5 ingin mengajak kalian semua untuk mereview lebih dalam jurnal. Adapun jurnal yang akan saya review adalah peningkatan pelayanan publik melalui disiplin kerja pegawai yang terbit di Journal of Governance and Public Administration pada tanggal 1 Desember 2023 yang ditulis oleh Muhammad Syafri, Antonius Rino Pancapo, dan Firdaus. Yang pertama kita akan membahas sumber daya manusia. Sumber daya manusia di organisasi saat ini semakin diperhatikan, terutama diarahkan untuk pencapaian tujuan. Robbins tahun 2006 mengatakan organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batas yang reaktif dan dapat diidentifikasikan, bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia di organisasi saat ini semakin diperhatikan di setiap kegiatan, terutama diarahkan untuk pencapaian tujuan. Sedangkan, disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun kelompok. Di samping itu, disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian besar pegawainya. Dalam kenyataan, bahwa dalam suatu instansi apabila sebagian besar pegawainya mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin pegawai sudah dapat ditegakkan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur, yaitu manusia, uang, metode, materi, organisasi, dan pasar. Sedangkan disiplin menurut Hasibuan yaitu kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun, terus-menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dimensi dan indikator disiplin kerja yaitu yang pertama, tujuan kemampuan, tingkat kewaspadaan karyawan, ketaatan pada standar kerja, ketaatan pada peraturan kerja, dan etika kerja. Kinerja pegawai. Menurut Hasibuan lagi, kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, dan kesempatannya. Indikator kinerja pegawai. Indikator kinerja karyawan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dari pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan, yaitu kesetiaan, kualitas dan kuantitas kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepribadian, praksara, kecakapan, dan tanggung jawab. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Menurut Monir tahun 2004, disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap SDM dalam organisasi, karena dengan kedisiplinan akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dengan baik pula. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitiannya. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dirancang sebagai penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dapat menggunakan kuesioner. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen penelitian untuk memperoleh hasil yang tepat dan akurat. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor pemerintahan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dengan jumlah pegawai 147 orang. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan adalah uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonaritas, uji heterokedasitas,
teknik analis data, analis regresi linear sederhana, koefisien determinasi atau R2, dan terakhir pengujian hipotesis. Selanjutnya kita memasuki bab pembahasan. Adapun karakteristik responden, dari hasil di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai kantor pemerintahan berdasarkan jenis kelamin lebih didominasi laki-laki sebanyak 32 orang atau 50,3% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang atau 46,7%. Karakteristik responden berdasarkan umur. Diketahui karakteristik responden berdasarkan umur yaitu 14 orang responden atau 23% yang berusia antara 20-30 tahun. 30 orang responden atau 50% berusia 3-40 tahun dan 16 orang responden atau 26% berusia lebih dari 40 tahun. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai yang bekerja di kantor Pagar Alam Sumatera Selatan di atas 30 tahun. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan lama bekerja yaitu 7 orang responden atau 11,7 yang lama bekerja antara 1 sampai 10 tahun. 23 orang responden atau 3,83% lama bekerja antara 10 sampai 20 tahun. Dan 30 orang responden atau 50,0% lama bekerja lebih dari 30 tahun. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan yaitu 21 orang responden atau 35,0 yang terakhir pendidikan SMA atau SMK sederajat, 39 orang responden atau 65,0% yang terakhir pendidikan diploma S1 atau S2. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan terakhir pegawai adalah diploma S1 atau S2 yaitu sebesar 65,0%. Tabel di atas menunjukkan pengujian terhadap masing-masing variabel. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel menunjukkan suatu ukuran yang reliabel dengan hasil 0,60 yang berarti instrumen penelitian atau kuesioner memiliki hasil yang reliabel atau konsisten, sehingga instrumen ini layak untuk digunakan dalam penelitian. Sedangkan adapun tanggapan responden terhadap variabel. Pada bagian ini akan disajikan data mengenai nilai skor jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner masing-masing variabel penelitian itu disiplin kerja X dan kinerja pegawai atau Y. Adapun uji asumsi klasik normalitas, pada gambar test of normality dengan menggunakan Kolmogorov atau Smirnov, nilai sig 0,05 bisa dilihat bahwa data berdistribusi normal. Gambar di atas menunjukkan bahwa grafik uji normalitas menggambarkan penyebaran data di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut. Maka, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Adapun uji asumsi klasik multikoleritas, uji multikolirenitas antara disiplin kerja atau variabel X dengan variabel kinerja pegawai atau Y. Berdasarkan tabel 4,14 di atas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai PIV di bawah 60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini bebas multikolirenitas. Uji asumsi klasik atau heteroskedastis. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Adapun uji statistik heterokedastisitas yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Grafik scatter plot yang ditampilkan uji heterokedastisitas menampakkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk, serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y.
Hal tersebut mengidentifikasikan tidak terjadinya heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel kinerja pegawai atau variabel Y. Selanjutnya kita memasuki pada bab hasil penelitian. Adapun uji koefisien determinasi berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien kolerasi R sama dengan 0,739. Nilai ini mempunyai arti bahwa disiplin kerja X terhadap kinerja pegawai Y secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 90% dalam mempengaruhi kinerja pegawai pada pegawai kantor pemerintahan Kota Segar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk koefisien determinasi sebagian besar R 0,0564 atau 56,4% dalam mempengaruhi kinerja pegawai, sedangkan sisanya 43,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun analisis penguji hipotesis atau uji T, berdasarkan uji hipotesis di atas dapat diketahui nilai TISG untuk variabel disiplin kerja yaitu sebesar 0,000, sedangkan nilai T tabel pada tingkat 95% dan signifikan 5% dapat TISG sama dengan 0,050. Jadi dapat disimpulkan bahwa TISG atau SIG artinya hak 1 diterima, bahwa variabel disiplin kerja X mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Y pada badan kantor pemerintahan Kota Pagar Alam. Pengaruh disiplin kerja variabel X terhadap kinerja pegawai Y memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini terlihat pada uji T yang menyatakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,05, maka hak 1 dalam penelitian ini dapat diterima dan didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yohanes Saluntondok dan Agus Opandi Soegoto 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Transformasional Kinerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja pegawai. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor pemerintahan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, keterbatasan penelitian. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas disiplin kerja pada konsumen pada kantor pemerintahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan saja. Akan lebih baik jika sampel diambil meliputi beberapa kantor Provinsi Sumatera Selatan, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh disiplin kerja karyawan saja. Masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Terima kasih.